Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin mengingatkan kembali untuk yang sedang bergabung, silahkan untuk melakukan absensi melalui Google Form yang sudah kita bagikan di kolom chat begitu. Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu perwakilan dari Sekolah Minuwarus 1 Sidoarjo. Untuk acara di pagi hari ini, apakah sudah bisa kita mulai? Oke, monggo Mbak, bisa dimulai Mbak. Oke, langsung saja kita mulai Ya, ya. iya, silahkan. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Mohon izin untuk kami record ya. Sebelumnya eh, kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini kita dapat bergabung dalam acara sosialisasi PSP Mobile bersama wali siswa Minuwaru 1 Sidoarjo. Sebelumnya, yang terhormat pimpinan dari Sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo, pengurus dan guru dari Sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo, dan eh, Bapak atau Ibu wali siswa dari Minuwaru Sidoarjo yang saya hormati. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri, saya Ervina dari tim TKI, yang dimana di pagi hari ini berkesempatan untuk menyampaikan berkaitan dengan aplikasi PSP Mobile yang nantinya akan digunakan oleh Bapak atau Ibu dalam pembayaran sekolah yang akan dilaksanakan di Sekolah Minuwaru Sidoarjo. Sebelumnya, mohon izin Bapak atau Ibu dari perwakilan Sekolah Minuwaru Sidoarjo untuk dapat menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata di acara di pagi hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati Mbak Ervina dari PSD DRI Tancapwaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Peserta Didik kelas 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu bergabung pada acara Zoom. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk ke depan bagi Minwar 1. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita sekalian jalan yang diridhai Allah berupa agama Islam. Bapak dan Ibu wali peserta didik Minwaru 1, eh, mohon nanti kiranya Zoom ini diikuti sampai selesai karena mengingat pentingnya acara ini karena beberapa masalah yang kami hadapi sebelumnya yaitu pada waktu pembayaran itu kehilangan uang, ketelesot, dan lain sebagainya, maka kami mengambil kebijakan untuk pembayaran nanti bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Peserta Didik yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Kiranya itu saja dari kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutannya. Langsung saja untuk sosialisasi kita mulai ya. Nah, mohon izin untuk melihat gambaran dari aplikasi yang digunakan untuk saya share berkaitan dengan aplikasi PSP Mobile yang akan digunakan. Mohon izin untuk kami share terkait dengan videonya. PSP Mobile merupakan sebuah platform yang menghubungkan sekolah, siswa, dan orang tua untuk memudahkan komunikasi, transaksi, dan informasi di sekolah. Kemudahan dalam proses penggunaan absensi dan laporan absen secara real-time, sehingga tidak ada lagi kerepotan dalam pencatatan absensi. Orang tua dapat memantau kegiatan melalui fitur absensi, informasi dan berita, jadwal pelajaran, dan juga kalender akademik. Untuk top up ke dalam aplikasi, bisa melalui beberapa channel perbankan. Cukup masukkan nomor VN terdapat dalam aplikasi tanpa ada limit top up. Limit transaksi pada kartu juga bisa diatur dari aplikasi masing-masing orang tua untuk menyesuaikan kebutuhan uang saku anak. Transaksi di dalam sekolah tidak perlu menggunakan uang cash. Siswa cukup membawa kartu pelajar pintar. Setiap kali transaksi, orang tua akan mendapatkan notifikasi. Melalui PSP Mobile, pembayaran tagihan sekolah anak semakin mudah dan praktis. Orang tua tidak perlu melakukan konfirmasi manual ataupun datang langsung ke sekolah. Selain itu, orang tua juga ikut serta dalam misi kemanusiaan yang diselenggarakan sekolah dengan memberikan donasi melalui aplikasi. Dengan PSP, orang tua akan secara real-time mendapatkan update informasi perihal sekolah. Admin sekolah tidak perlu lagi untuk merekonsiliasi transaksi, baik itu pembayaran dari orang tua, transaksi menjadi merchant atau talent di kantin, ataupun transaksi lainnya. Admin sekolah juga dapat melihat tagihan yang sudah dibayarkan ataupun belum terbayarkan. Jadi, jangan tunda lagi. Bergabunglah dengan PSP Mobile sekarang dan nikmati kemudahan untuk selalu terhubung dengan sekolah dan sistem digitalisasi pembayaran yang lebih praktis. Nah, berikut merupakan dari aplikasi melalui video yang sudah kami putarkan ya. Izin kami share berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan. Nah, ini baru satu. Sosialisasi platform sekolah. Nah, untuk tampilan share screen saya sudah terlihat ya, Bapak atau Ibu ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan untuk materi di pagi hari ini yaitu berkaitan dengan aplikasi platform sekolah pintar atau PSP Mobile yang akan digunakan oleh Sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo. Nah, pertanyaannya, apa sih Mbak yang dimaksud dengan aplikasi PSP Mobile ini? Aplikasi ini merupakan aplikasi yang nantinya digunakan oleh Bapak atau Ibu untuk nantinya melihat tagihan sekolah yang dimiliki oleh anak dari bapak atau ibu. Nah, kemudian aplikasi ini juga nantinya digunakan untuk top up saldo yang nantinya digunakan untuk saldonya untuk pembayaran tagihan tersebut. Kemudian nantinya dari bapak atau ibu nantinya setelah melakukan top up saldo dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut ataupun nanti dari bapak atau ibu wali siswa juga dapat melihat terkait dengan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah, baik itu nantinya bisa melihat pengumuman terupdate ataupun nantinya juga bisa melihat berkaitan dengan mata pelajaran dari anak atau bapak atau ibu gitu. Nah, kemudian
Pertanyaannya, bagaimana Mbak cara untuk mendownload aplikasi PSP Mobile tersebut? Nantinya dari Bapak atau Ibu bisa langsung membuka Play Store-nya untuk pengguna Android dengan cara mengetikkan PSP Mobile. Nah, setelah ini nanti dapat melakukan pendownloadan. Kemudian apabila dari Bapak atau Ibu nantinya pengguna iOS atau iPhone juga nama aplikasinya sama yaitu PSP Mobile. Nah, silahkan untuk dapat dilakukan pendownloadan dan melakukan instalisasi. Kemudian, setelah dilakukan pendownloadan, nantinya dari Bapak atau Ibu nantinya akan eh, ada arahan untuk memasukkan username dan password. Nah, kemudian tadi ya untuk fungsi dari aplikasinya yang pertama yaitu bisa melakukan pembayaran tagihan. Nantinya dari Bapak atau Ibu bisa melakukan pengecekan dan melakukan pembayaran melalui aplikasi PSP Mobile ini. Selain bisa melihat, mohon maaf, selain bisa menyingkat atau terkait dengan waktunya, nanti dari Bapak Ibu juga tidak perlu lagi langsung datang ke sekolahan. Selain menghemat biaya, juga waktunya juga akan efisien begitu. Nah, kemudian nantinya untuk yang kedua bisa melihat informasi atau pengumuman terupdate yang diberikan di sekolah. Bisa dicek melalui aplikasi PSP Mobile. Misalkan akan dilaksanakan libur hari terkait dengan sekolah, kemudian akan dilaksanakan ujian semester, nantinya bisa dilihat juga melalui aplikasi PSP Mobile. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua, misalkan untuk memantau uang saku ataupun untuk kehadiran ini hanya digunakan untuk kartunya saja, berhubung dari sekolah minus satu Sidoarjo ini tidak menggunakan kartunya, maka untuk rekapan ini tidak akan aktif begitu ya. Kemudian kita lanjut untuk bagaimana sih Mbak cara untuk masuk ke aplikasinya. Nah, untuk caranya nanti akan dibagikan username dan password dari per masing-masing anaknya. Nah, pada dasarnya untuk username semua siswa itu sama, yaitu inisial sekolah, titik nomor identitas siswa yang didaftarkan. Kemudian untuk passwordnya hanya nomor identitas siswanya saja. Nah, untuk username, misalkan ya nama anak saya itu Aisyah. Kemudian untuk nomor identitasnya 54321. Jadi untuk username-nya cukup minus MINUWS tik 54321. Nah, kemudian untuk passwordnya yaitu hanya nomor identitas siswanya saja, yaitu 54321. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan username dan password, silahkan untuk dapat klik masuk. Oke, untuk awal masuk akan ada arahan untuk memasukkan email ataupun nomor WA. Nah, untuk satu akun atau satu siswa itu dapat menggunakan satu email ataupun nomor WA. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana Mbak kalau misalkan saya punya dua anak yang bersekolah di sekolah mohon maaf yang sekolah di Minuwarus 1 Sidoarjo. Nah, ini pertanyaan bagus ya Bapak atau Ibu. Nantinya Bapak atau Ibu dapat mengkonfirmasi kepada admin sekolah untuk disatukan akunnya. Jadi, nanti cukup menggunakan satu akun dari anaknya bisa melihat dua akun dari kedua anak yang bersaudara tersebut. Dan juga nantinya untuk top up VA cukup menggunakan satu nomor VA saja gitu. Nah, kemudian izin saya share screen berkaitan dengan demonstrasi masuk langsung ke aplikasinya begitu ya. Nah, misalkan di sini ya kita sudah berhasil mendownload aplikasi PSP Mobile. Langsung saja kita buka aplikasi PSP Mobile. Nah, untuk username dan passwordnya eh, nanti akan dibagikan oleh pihak sekolah begitu. Nah, tadi ya pada dasarnya untuk username semua siswa itu sama, yaitu inisial sekolah titik nomor identitas siswa yang didaftarkan. Misalkan di sini nomor identitas anak saya yaitu 5431
-5431, maka untuk username-nya yaitu -5431. Nah, kemudian untuk passwordnya hanya nomor identitasnya saja, yaitu 54321. Kemudian langsung saja kita klik masuk. Nah, untuk awalnya nanti kita akan ada arahan untuk mengisikan email atau nomor WhatsApp. Nah, ini bisa dipilih salah satunya saja ya. Misalkan di sini yang ingin kita isikan hanya nomor WA-nya saja, maka kita isikan di kolom WhatsApp gitu. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, nah nantinya akan ada arahan untuk melakukan pengubahan kata sandi atau lewati. Nah, berhubung dikarenakan tadi pada saat login awal hanya menggunakan nomor identitasnya saja, nah untuk melakukan pengamanan terkait dengan akun kita, maka bisa dilakukan klik ubah kata sandi dengan ketentuan password yaitu minimal 6 karakter perpaduan huruf ataupun angka. Nah, kemudian langsung saja kita lewati. Nah, nantinya untuk tampilan aplikasinya yaitu akan ada selamat datang di menu Waru Sidoarjo. Di bawahnya ada saldo, artinya merupakan saldo yang dimiliki oleh Bapak ataupun Ibu begitu. Nah, dikarenakan sini saya belum pernah melakukan top up saldo, maka saldonya 0 rupiah. Nah, izin kami jelaskan berkaitan dengan menu-menu yang ada pada aplikasi PSP Mobile. Nah, untuk menu yang pertama di kolom beranda yaitu ada menu isi ulang. Kita klik menu isi ulang. Nah, di sini ada logo bank dari BRI. Untuk mengetahui nomor VE, maka kita ke menu isi ulang, kemudian kita klik logo dari Bank BRI. Nah, kemudian di sini akan ada arahan untuk membuat dari VE anak bapak atau ibu. Kemudian kita klik ya. Oke, kemudian kembali kita klik logo dari Bank BRI. Nah, di sini akan tampil nih berkaitan dengan nama dari anak bapak atau ibu, kemudian juga berkaitan dengan nomor VE. Nah, untuk nomor VE ini nantinya dapat dikopikan oleh bapak atau ibu untuk dilakukan top up saldo ke aplikasi. Nah, caranya silahkan untuk dapat dilakukan salin untuk nomor VE-nya, kemudian untuk top up sendiri nantinya bisa menggunakan Bank BRI begitu baik itu menggunakan Brimo atau M-Banking BRI, bisa menggunakan ATM BRI atau datang langsung ke teller BRI begitu Bapak atau Ibu. Atau misalkan untuk pengguna bank lain bisa menggunakan transfer antar bank. Kemudian untuk biaya admin sendiri nantinya apabila menggunakan bank selain Bank BRI akan ada tambahan 6.500 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia begitu ya Bapak atau Ibu. Nah, kemudian kita lanjut di menu selanjutnya yaitu ada menu tagihan. Nah, untuk melihat berkaitan dengan tagihan yang dimiliki oleh anak dari bapak atau ibu, nantinya bisa langsung saja kita melihat di menu tagihan. Nah, di sini akan terlihat nih berkaitan dengan tagihan yang dimiliki. Misalnya ada tagihan SAT semester genap. Nah, di sini ada nominalnya juga begitu. Nah, apabila memang sudah berhasil melakukan top up saldo melalui aplikasi, nah silahkan untuk melakukan klik bayar dengan catatan saldonya mencukupi untuk pembayaran tagihan tersebut begitu Bapak atau Ibu. Nah, kemudian di sampingnya ada menu riwayat. Nah, di sini nanti akan terlihat berkaitan dengan riwayat yang sudah dilakukan oleh Bapak atau Ibu di aplikasi. Misalkan sudah melakukan pembayaran tagihan, akan terlihat di menu riwayat dan juga di menu ringkasan pada menu tagihan begitu Bapak atau Ibu. Nah, kemudian kita jelaskan untuk menu selanjutnya ada menu tagihan. Mohon maaf ada menu mutasi. Nah, menu mutasi ini untuk melihat terkait dengan histori atau riwayat yang sudah dilakukan Bapak atau Ibu di aplikasi. Misalkan sudah pernah melakukan pembayaran tagihan, itu akan terlihat di menu mutasi, baik itu nantinya di 3 bulan terakhir ataupun di atas 3 bulan terakhir. Oke, nah mohon izin menginformasikan ya, nantinya untuk sesi pertanyaan kita eh,
kita buka setelah sosialisasi selesai begitu ya, setelah penyampaian materi selesai begitu. Nah, kemudian kita lanjut di sampingnya ada menu transaksi. Pada dasarnya untuk menu transaksi ini hampir sama dengan menu mutasi ya, yaitu digunakan untuk melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Yaitu langsung saja untuk menu transaksi ini nantinya bisa langsung melihat berkaitan dengan bulan yang ingin diketahui terkait dengan saldo masuk ataupun saldo keluarnya begitu. Misalkan di sini ingin kita lihat untuk riwayat transaksinya hanya di bulan April, maka silakan untuk dipilih di bulan April. Nah, nantinya akan terlihat nih untuk saldo yang masuk dan juga saldo keluar atau saldo yang sudah digunakan untuk pembayaran tagihan. Nah, kemudian dikarenakan untuk sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo ini hanya menggunakan tagihan digital, maka untuk menu absensi dan juga kartu digital kita lewati saja begitu Bapak atau Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke menu akun. Nah, untuk memastikan apakah dari Bapak atau Ibu benar-benar login ke aplikasi dari anaknya, maka setelah berhasil masuk ke aplikasi, silahkan untuk langsung klik menu akun untuk memastikan apakah betul nama akun dari anaknya dan juga nomor identitas dari anaknya begitu. Nah, kemudian kita lanjut klik lainnya. Nah, di sini ada menu donasi. Nah, apabila dari Bapak atau Ibu atau dengan catatan dari sekolah menyelenggarakan donasi, nantinya akan muncul di menu donasi. Dari Bapak atau Ibu dapat melakukan donasi dengan tidak ada ketentuan baik itu minimal nominalnya ataupun maksimal nominalnya begitu. Nah, bisa seikhlasnya begitu. Nah, kemudian nantinya apabila ada donasi yang sudah dibuat sekolah, bisa diisikan di menu donasi begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada kalender, mohon maaf, ada kalender akademik dan juga jadwal pelajaran. Nah, apabila dari pihak sekolah juga melakukan pengisian berkaitan dengan kegiatan dari anak Bapak itu atau misalkan diisikan pelajarannya bisa dilihat di menu jadwal pelajaran ataupun nanti bisa dilihat juga berkaitan dengan kegiatan beberapa waktu yang akan datang juga bisa dilihat di menu kalender akademik begitu. Nah, kemudian di sini yang terpenting ya berkaitan dengan misalkan dari Bapak atau Ibu mengalami kendala berkaitan dengan aplikasi, nantinya bisa klik menu bantuan. Nah, menu bantuan ini nantinya secara otomatis akan terhubung oleh tim CS kami dengan jam kerja yaitu di hari Senin sampai di hari Jumat pada pukul 7 sampai setengah 8 malam, kemudian di hari Sabtu dan Minggu pada pukul 8 sampai 6 sore. Nantinya akan dibalas oleh tim CS kami sesuai dengan antriannya. Silahkan nanti apabila ada kendala, bisa langsung klik menu bantuan, kemudian hubungi kami. Begitu nantinya secara otomatis akan terhubung oleh tim CS kami, begitu Bapak atau Ibu. Kemudian setelah kolom beranda, di sampingnya ada kolom info dan berita untuk mengetahui kegiatan atau pengumuman yang sudah dibuat oleh sekolah, nantinya bisa melihat di menu info dan berita. Akan ada update terkait dengan kegiatan ataupun pengumuman yang dibuat oleh pihak sekolah, begitu Bapak atau Ibu. Nah, kemudian kita geser. Nah, di sini ada kotak masuk. Kotak masuk ini nantinya akan menginformasikan berkaitan dengan kegiatan yang dimiliki oleh Bapak atau Ibu di aplikasi. Nah, misalkan sudah berhasil login juga akan masuk di kotak masuk. Nah, kemudian kita geser ke bagian profil. Nantinya dari Bapak atau Ibu bisa melakukan perubahan berkaitan kata sandi melalui menu profil ini dengan cara klik ubah kata sandi ataupun ingin melakukan pergantian bahasa bisa juga dilakukan di menu profil ini begitu Bapak atau Ibu. Nah, eh, berikut merupakan penyampaian materi berkaitan dengan aplikasi
PSP Mobile. Nah, silahkan dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya dapat menyampaikan secara langsung melalui suara ataupun bisa diketikkan di kolom chat begitu Bapak atau Ibu. Silahkan yang ingin bertanya bisa juga raise hand ya. Silahkan kita buka untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang kemarin tanya, soalnya mohon maaf Mbak, saya itu sebelum pelatihan kemarin, sebelum sosialisasi itu banyak yang japri tentang aplikasi ini. Apa sih PSP itu Ustaz? Saya kok nggak bisa masuk, entah itu bagaimana, bagaimana, bagaimana. Nah, ini mumpung ada langsung ada Mbak Ervina ini selaku apa tim dari PSP aplikasi. Jadi monggo pertanyaan bisa langsung ditanyakan tentang PSP. Ini terkait tentang ini ya Bapak Ibu ya, terkait tentang aplikasi PSP. Ngoten. Monggo Bapak Ibu bisa ditanyakan. Oke, nah ini ada satu pertanyaan ya Bapak atau Ibu ya melalui kolom chat atas nama Fardan Salafiyah Genta 3C begitu. Nah, mungkin ini ada tiga bersaudara ya yang bersekolah di sekolah mungkin ya Ya, Ibu ya, Fardan ya. betul Nah, betul. ini bisa disatukan atau mungkin nanti bisa request untuk disatukan akunnya begitu ya untuk Ya, mempermudah ya. kemarin kemarin itu saya sama admin TU saya itu sudah menyatukan beberapa saudara. Jadi misalkan kalau ada saudara yang ada di kelas 5 sama adik yang di kelas satu itu saya masukkan yang ada di kelas satu. Jadi contoh misalkan itu Kenzi itu ya. Kenzi kan ada Kenzi sama adiknya kelas satu. Jadi akunnya saya ikutkan adiknya kelas satu. Itu. Ya, betul Bapak. Oke, terus ada siapa itu ada Mutakima Imama sama Purwata Ayun sama satunya itu kakaknya kelas 5 itu saya masukkan di kelas satu di Mutakima Imama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buka 3 akun. Jadi cukup sekali akun itu sudah ada 2 nama. Ngoten. Ya, betul. Ya, betul, Bapak. Nanti juga diinformasikan ya untuk penyatuannya, diinformasikan untuk yang sudah menjadi induk atau target usernya ya. Ya. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan, kalau untuk pembayaran beda bank, bagaimana caranya? Nah, ini nanti bisa ya caranya apabila menggunakan ini m-banking ataupun ATM juga tetap bisa. Nantinya silahkan menggunakan transfer antar bank begitu Bapak atau Ibu. Tetapi untuk menggunakan bank channel lain nantinya akan ada tambahan biaya admin sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu sebesar 6.500 begitu ya Bapak atau Ibu Fardan Salafiyah Gentat DC ini. Apakah sudah terjawab begitu? Ya. Ataupun nanti dari Bapak atau Ibu bisa juga langsung datang ke tellernya begitu ya. Dengan cara tadi mengkopikan dulu nomor VA-nya, kemudian dapat diinformasikan kepada teller banknya begitu. Oke, kita Nah, ini ada pertanyaan lagi ya atas nama M. Habib Akil Asyaraf kelas 1 melalui kolom chat. Mau tanya setelah pembayaran uang sekolah aplikasi di PSP Mobile, apakah pihak admin Minu Waru juga mencatat? Nah, jangan khawatir Bapak atau Ibu. Nantinya setelah Bapak atau Ibu langsung klik bayar dengan catatan saldonya mencukupi ya. Dan juga sudah melakukan top up saldo secara otomatis laporannya juga akan langsung diterima oleh admin. Jadi untuk statusnya akan secara bersamaan ketika klik bayar langsung dari adminnya juga akan lunas terbayarkan. Jadi tidak perlu lagi khawatir berkaitan dengan status lunas atau tidaknya kalau misalkan tidak terupdate begitu ya Bapak atau Ibu dari M. Habib Akil Asyaraf. Apakah sudah terjawab? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya di kolom chat atas nama Noe kelas 1A. Nah, Assalamualaikum Ibu, saya menanyakan, jadi untuk pengisian dana kita bisa berapa saja ya istilahnya ya Bu ya, kita simpan saldo begitu, apakah ini akan otomatis didebit sesuai dengan tagihannya Ibu? Nah, mohon izin menjawab ya Bu ya.
Terkait dengan ini, pada dasarnya untuk top up saldo itu bisa berapapun begitu. Misalkan ada rezeki lebih dan tagihannya itu hanya 100.000, maka bisa dilebihkan begitu. Jadi untuk uangnya nanti akan selalu tersimpan di aplikasi. Jadi jangan khawatir untuk saldonya hilang begitu. Jadi sebelum kita melakukan klik bayar, nantinya saldo tersebut akan selalu tersimpan di aplikasi begitu. Jadi nantinya tidak usah khawatir begitu, Ibu bisa menyimpan uangnya lebih dari tagihan yang dimiliki. Atas nama Noe, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Mbak. Oke, ini sudah jelas Ibu atas nama Noe. Ya, saya sudah jelas sudah balas di komentar. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan ya dari Bapak Fardan atau Salafiyah Genta ini. Contoh cara bayar beda bank. Caranya Ibu atau Bapak Ibu saya izin share ya. Oke, saya izin share screen. Ini kan saya pengguna bank channel lain ya. Langsung saja di sini kita buka menu isi ulang untuk mengetahui berkaitan dengan nomor PIN-nya. Langsung saja kita klik logo dari Bank BRI, kemudian kita kopikan nomor virtual akun. Oke, Mau tanya, jadi selain SPP untuk pembayaran-pembayaran lainnya seperti ulangan, daftar ulang dan lain-lain itu melalui aplikasi ini semua. Oke, Bu. Oke, langsung saya jawab saja Mbak Ervina mungkin masih J, sih. silakan. Ya, rencana ke depannya itu memang pembayaran baik SPP, pembelian buku LKS, terus habis itu STS itu ya, STS, SAS, SAT, itu nanti menggunakan aplikasi. Dan ke depannya lagi, insya Allah nanti untuk pembelian koperasi, baik kantin maupun koperasi, itu akan melakukan pakai kartu itu. Nanti untuk kedepannya entah itu 2 tahun atau 3 tahun lagi. Ini kan untuk perkenalan dulu nih mungkin. Kalau perkenalan mungkin sementara pakai aplikasi dulu. Nanti kalau memang progresnya ibu bapak ibu sudah menguasai aplikasi tersebut, kita menggunakan kartu smart card yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Erlina tadi. Itu. Punten. Oke, ini kan saya pengguna dari Bank BRI ya. Mohon maaf, bank lain begitu. Nah, silahkan untuk tata caranya menggunakan bank channel lain. Tadi kan sudah mengkopikan nomor VN-nya melalui aplikasi ya. Nah, silahkan untuk ke menu transfer. Nah, kemudian dipilih transfer antar bank begitu Bapak atau Ibu. Nah, kemudian dikopikan saja nomor dari VN-nya, kemudian dapat diisikan nominalnya begitu. Terkait dengan tata cara top up menggunakan bank channel lain, apakah ada pertanyaan kembali, Bapak atau Ibu? Ini Mbak ada pertanyaan dari komen ya. Dari kolom Nj. komentar. Apa keuntungan wali murid menggunakan aplikasi PSP ini? Bisa dibilang cara pembayaran konvensional lebih simpel. Oke, Jadi tadi ya. pertanyaan, ya, apa keuntungan wali murid menggunakan aplikasi PSP ini? Ya, terus dia jawab, bisa dibilang cara pembayaran lebih simpel. Oke, saya izin untuk share screen ya. Nah, tadi Bapak atau Ibu, biasanya kan tadi ya sudah disampaikan dari eh, pihak sekolah, kalau misalkan tadi ya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi begitu ya, biasanya ada uang hilang ataupun yang lainnya ataupun perekapannya masih ini ya masih ada beberapa kendala gitu. Nah, untuk eh, manfaat yang nantinya bisa diambil atau yang diperoleh oleh Bapak atau Ibu, nantinya bisa lebih jelas begitu berkaitan dengan tagihannya. Misalkan ada tagihan SPP itu berapa, ada tagihan berkaitan dengan ujian itu berapa, berkaitan dengan eh,
yang kegiatan yang lainnya itu berapa, misalkan buku berapa itu lebih rinci begitu. Nah, kemudian selain itu juga dari Bapak atau Ibu nantinya tidak bisa langsung melalui aplikasi, tidak perlu lagi datang ke sekolah untuk membayarkan tagihannya, bisa menghemat biaya transportasi, bisa menghemat waktu, mungkin dikarenakan ada pekerjaan begitu, jadi bisa menghemat atau melakukan efisiensi waktu untuk pembayaran tagihan sekolahnya. Selain itu juga nantinya bisa juga berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan pengumumannya, bisa melihat juga pengumuman terupdate yang dimiliki oleh sekolah. Biasanya kan mungkin untuk pengumumannya ini hanya lewat mulut ke mulut begitu. Jadi tidak secara jelas begitu ya, ada miskomunikasi. Nah, ini nanti dari Bapak atau Ibu bisa langsung melihat pengumuman yang ada di aplikasi begitu terkait dengan kegiatan dari sekolah. Jadi tidak ada lagi nih terkait dengan miskomunikasi. Misalkan nih akan ada ujian sekolah di hari Senin. Tapi kok dari mulut ke mulut penyampaiannya mulai dari Selasa. Jadi tidak ada lagi miskomunikasi berkaitan dengan informasi. Nah, selain itu, nantinya dari Bapak atau Ibu juga bisa melihat nih berkaitan dengan kegiatan yang dimiliki oleh anaknya melalui jadwal pelajaran ataupun kalender akademik yang nantinya sudah diisikan oleh pihak sekolah, begitu Bapak atau Ibu. Jadi untuk manfaatnya ini banyak ya, eh, yang sudah saya sampaikan tadi begitu. Nah, mungkin memang untuk implementasinya eh, masih membutuhkan waktu begitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Untuk program ini dimulai bulan kapan ya, Bu? Oke, mohon izin Bapak atau Ibu untuk dibantu menjawab. Untuk program ini mulai jalan pada saat tahun pelajaran baru, Bapak Ibu. Jadi mulai tahun pembelajaran 2025-2026 kita nanti baru jalan. Karena ini kan masih pertama ya, jadi kita nyolong start lebih awal biar nanti paham dulu aplikasinya, baru nanti tinggal bayar-bayar gitu aja. Baru bisa digunakan. Oke. Oke, baik terima kasih untuk bantuannya Bapak. Oke, nah di sini ada lagi Bapak pertanyaan. Jadi setelah pakai aplikasi ini sudah tidak pakai kartu SPP ya? Jadi untuk kartu SPP kita sudah tidak menggunakan lagi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Cukup menggunakan aplikasi itu juga sudah selesai. Jadi misalkan kalau ada yang tanya untuk bukti pembayaran itu kan sudah ada di handphone panjenengan masing-masing, gitu. Jadi jenengan punya, kita juga ada bukti apa itu bukti dari aplikasi itu juga ada, itu. Ya, betul. Jadi dari Bapak atau Ibu tidak perlu khawatir lagi ya. Pasti sudah ada pencatatan yang real time begitu. Kalau misalkan langsung klik bayar, nantinya juga akan ada laporannya. Baik itu nanti di admin sekolah dan juga di aplikasi dari Bapak atau Ibu begitu. Sudah terjawab ya begitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi di kolom chat atas nama Putri Ari. Begitu, nah ada pertanyaan. Mohon maaf, sebelumnya saya masih kurang paham. Saya ada dua anak yang sekolah di Minu, yaitu kelas 1 dan kelas 5. Lalu untuk pembayaran dua anaknya, bagaimana karena SPP kelas 1 dan kelas 5 itu berbeda. Maaf sebelumnya, begitu ya. Nah, izin saya jawab ya Bu Putri, jangan khawatir begitu. Nah, nantinya untuk langkah pertama dari Bu Putri, nantinya silahkan untuk ini ya, untuk request kepada pihak sekolah untuk disatukan kedua saudaranya begitu. Nah, kemudian nanti setelah disatukan akan diinformasikan nih dari pihak sekolah untuk username dan passwordnya. Nah, setelah itu nantinya dari ibu bisa login, kemudian langsung saja bisa dilakukan top up saldo. Nah, berhubung dari mohon maaf berhubung dari Bu Putri ini ada untuk kelas 1 dan kelas 5, maka untuk top up saldonya silahkan ya untuk akumulasi jumlah dari tagihan dari anak kelas 1 dan juga kelas 5 dari anaknya. Nah, kemudian dapat dilakukan top up saldo dan juga dicek terlebih dahulu tagihannya itu ada berapa. Nah, untuk rincian dari tagihan kedua akun yang disatukan ini sendiri jangan khawatir ya Ibu ya, nantinya akan terlihat
misalkan nama dari anak kelas satunya atas nama Aisyah ini nanti dengan nominal berapa akan bisa diketahui. Dan juga untuk anaknya yang di jenjang kelas 5 atas nama B ini juga akan diketahui. Jadi ada rinciannya begitu Bapak atau Ibu Putri Ari. Ya, terkait dengan ini sudah terjawab Ibu? Saya tambah sedikit ya, Mbak Ermina ya. Ya, silahkan Bapak. Mohon maaf untuk Ibu Putri Ari. Jadi begini misalnya, kalau SPP yang kelas satu itu 160, yang kelas 5 itu 150. Jadi 150 tambah 160 itu kan jumlahnya 300.000, nggih, Mbak Ervina betul ya? 310.000 ya. Betul, Nah, jadi jenengan itu setiap bulan itu harus top up 310.000. Nah, itu nanti bisa langsung diklik untuk bayar kakaknya 150, yang untuk adiknya 160.000. Begitu. Jadi langsung jadi satu di aplikasi itu. Ngoten. betul. Maaf, mau tanya berkaitan dengan ini sekalian. Berarti di dalam aplikasinya itu nanti kan itu ada profil, kemudian ada akun. Berarti profilnya itu nanti cuma satu, akunnya itu yang nanti memuat nama siswanya satu dan dua gitu. Iya, betul. Betul, Bapak atau Ibu. Nanti untuk mengecek apakah keduanya itu sudah disatukan, nantinya bisa melalui menu profile, begitu ya. Mohon maaf, Apa menu ini ya, menu akun, akun? begitu. Berarti profil dan akun itu beda. Profilnya itu nanti nama orang tua atau nama salah satu anak. Mohon izin, Bu, untuk profilnya ini nama anak yang sudah digunakan atau dijadikan induk usernya, begitu ya. Oke. Mungkin nih saya jelaskan ya, dari anak Bapak Ibu ini misalkan namanya A dan D yang sudah dijadikan induk user itu atas nama A, maka nanti profilnya akan A. Kemudian di menu akun isinya akan ada nama kedua anak Bapak atau Ibu yaitu atas nama akun A dengan nomor identitas sekian dan juga atas nama B dengan nomor identitas sekian begitu. Jadi nanti akan ada keterangan rincinya di menu akun begitu. Sudah terjawab begitu, Ibu? Terjawab. Jadi nanti profilnya misalnya cuma isinya nama A aja, nanti di akunnya baru ada nama A, anak A dan anak B gitu ya. Iya, Nanti pas mau bayar baru kita klik salah satu kan deh. iya betul. Nantinya di menu tagihan juga akan ada rinciannya ya. Misalkan ada tagihan anaknya A di kelas eh, 1 dengan nominal berapa juga akan diketahui begitu sesuai dengan rinciannya begitu Bapak atau Ibu. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjut ya. Nah, di sini kita kembali ke kolom chat. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Saya Ibu dari Ananda Kia dan Ghazali. Ini mau bertanya, Oke, Ibu. ini kan pembayarannya via transfer ya Mbak ya. Kalau Ya, semisal orangnya tidak punya, misalnya ya, tidak punya rekening, apa bisa ditambahkan apa pembayarannya itu, maksudnya top up-nya itu melalui seperti Indomaret, Alfamart gitu. oke. Nah, baik Ibu Kia ya, mohon izin menjawab ya. Nah, untuk top up saldo kita sarankan menggunakan bank begitu ya. Kalau misalkan ini ada pertanyaan, gimana Mbak saya tidak punya ini ya bank begitu. Nah, ini dari Ibu nantinya bisa langsung datang ke teller ataupun ke billing ya Ibu ya, bisa dibayarkan melalui billing begitu. Tinggal Oh, saja nanti silahkan untuk melakukan copy nomor VA-nya bisa diinformasikan ke tellernya begitu Ibu. Nah, nah, apakah sudah terjawab ini Ibu? Baik, Mbak Ervina, saya tambah sedikit Mbak Ervina ya. Oke, Bu, silahkan. ngapunten. Untuk bagi yang tidak punya bank atau mungkin ATM, G, jangan khawatir. Kita masih proses pengurusan untuk BRI Link. Jadi, misalkan jenengan tidak punya apa itu tadi ATM atau tidak punya bank, saya malas Ustaz ke bank karena bla bla bla. Dan khawatir nanti sekolah menyediakan eh, billing. Jadi, jenengan tinggal ke billing tersebut, bilang mau top up gitu saja nanti kita layani.
Bahkan tidak hanya Oke. top up saja, nanti bisa beli pulsa, bisa beli token listrik, nggih, ngapunten. Di sekolah nanti kita sediakan karena ini masih progres pengurusan, Mbak. Gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke. Nah, sudah Itu terjawab ya, untuk Ibu ya? billing, untuk billing sendiri tuh kemana, Pak? Top Briling, up-nya? Briling itu kan ngeten Ibu, sejenis toko kelontong yang bekerja sama dengan BRI kalau tidak salah begitu. Oh, Ya. gitu ya, Pak ya. Ya, Oh, yang jadi seperti kayak ada toko-toko yang di pasar-pasar itu ya, Pak ya. G seperti Oke, itu nanti betul. bisa. Oh, iya, Ya, iya, iya, tapi iya. kan kita kan tidak mungkin G kalau apa itu tidak ada solusi. Kita carikan solusi Ibu barangkali kan rumahnya yang jauh dengan apa itu pertukuan yang briling, mungkin sekolah nanti akan memfasilitasi briling tersebut. Jadi Iya, nanti itu. G seperti biasa dengan kadesan sekolah sama ke sekolah anggap saja bayar SPP tapi istilahnya SPP sekarang bukan bayar SPP, top up akun gitu. Oh, top up Oke. akun. Ya Siap, lebih clean Pak. sedikit lah bahasanya. Siapa tahu bisa ditambah, Pak. Top up Nah, dari itu. nanti kita tambahi Ibu, jangan khawatir. Ya, kita Ya, doa yang banyak biar bayarnya semakin banyak. Amin. 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 Terima kasih atas informasi Bapak Ferry dan Mbak siapa namanya? Iya, Ibu. Terima kasih Mbak RP-nya, Ibu. Ervina ya, Mbak Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Nah, kita lanjut ya. Mungkin ada pertanyaan kembali. Atau kita lanjut di kolom chatnya ya. Nah, tadi sudah terjawab ya berkaitan dengan pengaplikasian. Untuk aplikasinya itu dimulai dari kapan ya, Pak ya? Sudah terjawab tadi untuk aktifnya dimulai tahun 2026 ya, Pak ya. Tetapi untuk eh, adaptasi sudah kita mulai dari bulan ini mungkin ya. Oke, nah kita lanjut. Ya, adaptasi kita mulai bulan ini kita adaptasi, baru kita start aplikasi bulan Juli. Oke, kita Ya, start aplikasi di bulan Juli. bulan Juli. Nah, Barangkali Bapak Ibu mau nyoba-nyoba ngisi apa itu namanya ke BRI Link dulu mungkin bisa. bisa. Bisa, sangat Nah, bisa. oke. Nah, izin menyampaikan ya, untuk nomor VA tersebut digunakan dari awal masuk sampai siswanya lulus. Jadi, untuk nomor VA-nya itu selalu sama, begitu ya. Nah, kemudian di sini lagi ada pertanyaan, misal ada tagihan senilai 190.000 dan kemudian kita wali murid melakukan top up sesuai senilai 190.000, apakah bisa begitu? Nah, ini tadi ya kalau misalkan Anda menggunakan bank selain Bank BRI, silahkan untuk eh, karena ada tambahan biaya admin itu silahkan dilebihkan begitu. Jadi mungkin eh, untuk top up-nya bisa 210.000 begitu bisa dilebihkan begitu ya. Oke, untuk pertanyaan berkaitan dengan Ibu Yasmin sudah terjawab Ibu? Oke, nah ini ada pertanyaan lagi ya, pertanyaan bagus ya, atas nama Igo kelas 1C. Mau tanya apabila sudah bayar melalui aplikasi, setelah pembayaran apakah harus konfirmasi ulang ke TU? eh, dikarenakan tadi ya untuk laporannya itu secara langsung atau real time, jadi tidak perlu lagi untuk konfirmasi lagi ke TU karena tadi ya statusnya juga sudah lunas di aplikasi. Nah, kemudian nanti di admin juga secara langsung sudah lunas kalau misalkan berhasil membayarkan tagihannya. Jadi tidak perlu lagi konfirmasi ulang ke TU sekolah begitu Bapak atau Ibu. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan, kita mungkin kita akhiri di pukul 10 lebih 10 ya, Bapak ya. Ya, ya Mbak. Oke, nah dikarenakan nanti ada sesi kedua untuk kelas jenjang yang lain. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Mau bertanya apabila tagihan lebih dari satu, apakah pembayarannya sendiri-sendiri atau secara langsung terglobal begitu? Nah, izin menyampaikan ya Ibu ya,
untuk tagihannya nanti akan secara satu per satu begitu akan tampil di aplikasinya satu per satu. Misalkan ada tagihan buku, ada tagihan SPP, nanti sesuai dengan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah akan tampil satu per satu, jadi tidak akan terakumulasi begitu ya. Jadi dilakukan klik bayar untuk per nama tagihannya. Misalkan ada tagihan SPP, ada tagihan buku, akan ada klik bayar sesuai dengan nama tagihan yang sudah dibuat oleh sekolahan begitu. Jadi untuk eh, nominalnya tidak akan terakumulasi begitu. Sudah terjawab eh, atas nama Muhammad Kenzi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ya atas nama Alma kelas 1A. Apa untuk jadwal daily sumatif, PTS, PAS, dan juga jadwal kegiatan lainnya juga masuk ke aplikasi? Nah, terkait dengan ini, tergantung dengan kewenangan dari pihak sekolah ya, Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Atas nama Aska Bima Wicaksana, kelas 3C, untuk adiknya yang baru masuk kelas 1 bagaimana? Apakah sudah otomatis? Apa harus konfirmasi lagi begitu? Nah, untuk pendaftaran siswanya sendiri nanti sesuai dengan pihak sekolah ya Ibu ya. Nantinya kalau misalkan ingin disatukan, bisa request ke sekolahnya begitu atau eh, admin dari sekolahnya begitu ya Ibu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus ya dari Ibu Fatimah kelas 1C. Izin bertanya, apakah setiap pembayaran lewat FDSP admin ada biaya adminnya? Nah, untuk biaya admin itu hanya berlaku pada saat top up begitu. Nah, ini nanti akan berlaku pada saat top up. Nah, untuk pembayaran di aplikasi, misalkan untuk melakukan klik bayar tagihan, itu tidak ada biaya adminnya, begitu Ibu. Jadi, untuk biaya admin sendiri akan berlaku untuk pada saat melakukan top up saldo ke aplikasinya, begitu. Nah, izin menyampaikan ya, untuk top up, untuk sesama Bank BRI itu sebesar 3.500 sesuai dengan ketentuannya. Kemudian untuk pengguna bank jana lain ada tambahan 6.500 begitu. Nah, sudah terjawab begitu Ibu Fatimah? Jadi untuk klik bayar tagihan yang ada di aplikasi itu gratis begitu. Tidak ada biaya admin. Ini ada pertanyaan ya. Mohon maaf, Mbak mau tanya, kalau ada salah satu ortu yang gaptek itu gimana begitu? Terkait dengan ini, nantinya bisa konfirmasi ke sekolah ya, untuk dibantu caranya begitu. Jangan khawatir, begitu nanti kita bagikan juga untuk manual booknya, langkah-langkah untuk bagaimana cara untuk melakukan top up dan juga melakukan pembayaran. Nanti akan ada manual booknya atau buku panduannya begitu Ibu Nia. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Berhubung sesi untuk pertanyaan tanya jawabnya kita buka sampai pukul 10 lebih 10 ya, karena akan ada sesi berikutnya gitu. Oke, Mbak tidak ada Erina, fit J, nah, Bapak silakan. terkait untuk biaya admin itu mungkin
yang yang bisa menjelaskan mungkin dari pihak BRI karena sepertinya BRI sudah masuk di sini. Oke, Barangkali Mas apa silahkan. Mas Dian atau Mbak ini mungkin adminnya kan bisa menjelaskan terkait tentang admin itu bagaimana karena saya lihat di kolom-kolom chat dari tadi kok tanya banyak yang tanya admin. Nggih ngoten mawon. Jadi silahkan mohon dibantu perwakilan dari Bank BRI untuk menyampaikan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Monggo. Oke, mungkin sembari menunggu, ini ada pertanyaan lagi ya, tidak ada fitur untuk transfer ke sesama PSP, ya begitu. Nah, untuk fitur ini, untuk sesama pengguna akun PSP, itu tidak ada transfer begitu. Karena ini ya, untuk keamanan begitu ya Bapak atau Ibu ya, takutnya kalau misalkan mungkin ada salah satu siswa salah masuk akun, kemudian akun tersebut punya saldo di aplikasi, takutnya malah nanti ditransferkan ke anaknya begitu kan. Takutnya ada kendala seperti itu. Jadi untuk transfer menggunakan sesama pengguna PSP itu tidak ada begitu Bapak atau Ibu. Sudah terjawab mungkin Ibu Kia? Oke, baik, terima kasih kembali Ibu Kia. Nah, ini ada pertanyaan kembali ya dari Farah Diba. Ap- Maaf, apakah untuk pembayaran bisa pakai bank lainnya selain Bank BRI? Nah, pada dasarnya itu bisa ya, bisa menggunakan bank channel lain, tetapi ada tambahan biaya transfer yaitu 6.500 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia begitu. Nah, nantinya silahkan menggunakan transfer antar bank begitu Bapak atau Ibu. Tetapi kita sarankan menggunakan Bank BRI ya, bisa langsung datang ke dealing seperti yang disampaikan oleh dari Bapak atau Ibu Bapak perwakilan dari Minuwaru Sidoarjo begitu. Nah, mungkin mohon izin konfirmasi untuk perwakilan dari Bank BRI, apakah sudah bergabung, J? Sebentar Pak, kita masih menghubungi dari Bang Beri Mbak. Silakan J. ngomong sebentar nih. J. Nah, silahkan sembari kita menunggu ya Bapak atau Ibu, untuk yang ingin bertanya, dapat kembali bertanya, begitu berkaitan dengan aplikasi ya. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Jadi itu untuk, maaf, melanjutkan yang pertanyaan tadi. Jadi itu untuk kalau selain Bank BRI, itu kena admin untuk top up ya. Intinya Iya, seperti itu. betul. Iya, betul. Oh, Sesuai dengan kalau ketentuan Bank Indonesia kalau ya, Bu ya. sampai gitu, termasuk nggak pakai biaya admin. Mohon maaf, bisa disampaikan kembali karena tadi suaranya terputus, Ibu. Oh ya, gini, eh, kalau semisal kita pakai bank lain selain BRI, itu kan ada biaya admin untuk top up. Betul. Oh, jadi kecuali kalau pakai BRI itu tidak ada admin. Apa gitu atau Oke. gimana? Nah, izin menyampaikan kembali ya, Ibu ya. Untuk nomor VA ini, sesama pengguna BRI, itu sebesar 3.500 sesuai dengan ketentuannya. Nah, kemudian Oh, apabila menggunakan bank channel lain akan ada tambahan lagi ya sebesar 6.500 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia begitu Bapak atau Ibu. Nah, mungkin kita tunggu konfirmasi dari pihak Bank BRI untuk kita konfirmasi ya. Baik, Assalamualaikum. Saya dari BRI Waru, Mbak ya. Ya, terima Iya, kasih Ibu. ter, iya. Terkait pertanyaan untuk administrasi, untuk yang administrasi pertama kali top up memang dikenakan biaya 3.500 karena ada ketentuan-ketentuan untuk pembayarannya di administrasi waktu top up pertama masuk ke saldo saldo rekening PSP-nya itu memang ada biaya 3.500.
Tapi untuk selanjutnya, untuk pembayaran-pembayaran yang lain yang ketika uangnya sudah masuk ke aplikasi PSP itu tidak dikenakan biaya gitu. Iya, jadi untuk pembayaran untuk pembayaran yang top up, istilahnya yang top up ke aplikasi PSP itu hanya di awal saja 3.500 ketika ibu-ibu ibu dan ibu wali murid mau melakukan secara langsung misalkan. Jadi untuk beberapa bulan ke depan, atau misalkan untuk dua murid anak, dua anaknya itu bisa langsung jadi cuma 3.500-nya. Itu ketika untuk pembayarannya melalui mohon maaf, karena kan ini putus-putus ya. Masih putus-putus. Eh, Silahkan dicoba kembali, Bu. Oke. Jadi untuk yang administrasi untuk up ke PSP-nya memang dikenakan jadi 3.500 memang sudah terbebani dari sistem. Karena tapi untuk yang pembayaran melalui agen billing dari platform BRI yang lainnya itu hanya 3.500. Selain dari yang misalkan dari yang lain itu 6.500. Jadi saya bisa sarankan untuk Bapak Ibu wali murid pembayarannya melalui agen billing atau melalui aplikasi Brimo dan ATM. Dari pihak BRI mungkin bisa membantu untuk Bapak Ibu sekalian untuk pembukaan rekeningnya nanti bisa kami usahakan dibantu dibanding. Saya dibantu dikolektifkan untuk Bapak Ibu wali murid dari MIN Waru, kami bantu buatkan untuk pembuatan rekening, atau pemasangan aplikasi Brimo dan kartunya. Nanti untuk datanya bisa dipakai dengan jajaran Bapak Ibu. Ya, mungkin maaf bisa diinformasikan informasi mana yang fokus. Kalau abang sendiri Anis itu lebih manis bisa diicipi. Mungkin mohon kembali ya, Ibu ya. Eh, Tadi sudah disampaikan ya dari perwakilan Bank BRI bahwa untuk biaya adminnya di awal dikenakan 3.500 ya untuk sesama Bank BRI begitu. Nah, ada lagi mungkin yang kurang jelas berkaitan dengan biaya adminnya. Jadi seperti yang disampaikan sama dari pihak BRI tadi ya, kalau menggunakan sesama Bank BRI itu hanya ada admin ketika top up Bapak Ibu. Jadi misalkan hari ini saya top up di akun anak saya, top upnya 100.000. Ya ada adminnya tadi kalau saya menggunakan BRI itu adminnya 3.500 begitu ya. Terus kalau saya misalkan top up menggunakan di luar Bank BRI, misalkan bank yang depannya M sampai yang depannya apa itu yang ada Asianya itu mungkin ada admin senilai Rp6.000 sama dengan transfer ke beda bank itu tadi gitu. Ya, betul. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu tadi yang seperti yang disampaikan oleh dari pihak Bank BRI, bagi yang tidak punya Bank BRI nanti bisa langsung ke Minuwaru 1 nanti kita adakan pengurusan kolektif gitu ya nanti ya Bu Ainin ya gitu ya. Nanti akan ada pengurusan secara kolektif nanti akan kita percepat mungkin pengurusannya begitu untuk mempermudah pembayaran dan memperkecil admin top up gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk tambahannya. Oke, nah dikarenakan untuk acara ini sudah tidak ada yang bertanya lagi, kemudian eh, langsung saja ya kita tutup untuk acara sosialisasi untuk di pagi hari ini untuk kelas 1. Oke, terima kasih dari Bapak atau Ibu wali siswa perwakilan dari eh, Sekolah Minuwaru 1 Sidoarjo untuk partisipasinya. Kita akhiri untuk sesi acara
sosialisasi di pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah ucapan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom karena mau dipakai untuk yang kelas lain. Terima kasih. Mbak Ika, tanda tangan.